Pengawal lainnya terkejut ketika dia melihat ini. Dia tidak menyangka akan ada master di tempat sekecil Izuna. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Surya, mengangkatnya, lalu bertanya dengan cemas, "Tuan, apa yang kamu rasakan? Bajingan itu berani menyakitiku, bunuh dia untukku." Surya berteriak keras, dia menggila. "Tuan muda, senior Iroh dan aku bersama bahkan bukan tandingannya." Bugi berkata dengan sedikit malu. "Betul Tuan muda, orang ini setidaknya memiliki kekuatan cakra dasar akhir, apalagi aku Jux terluka sekarang, tidak mungkin kita bisa melawannya, kita mungkin harus bersabar dan menunggu sampai tahu detail lawan sebelum balas dendam." Pengawal yang terluka, Irohmin, bicara dengan pelan. Meskipun Surya tahu bahwa kata-kata kedua penjaga itu cukup masuk akal, dia tetap tidak terima lalu berkata dengan tegas, "Aku tidak peduli, aku tidak pernah mengalami hal seperti ini seumur hidup, jadi aku harus membunuhnya." Mendengar ini, kedua pengawal menunjukkan ekspresi cemas. Pada saat yang sama, mereka juga merasa sedikit tidak berdaya dan tidak puas, mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengalahkan lawannya, tapi Surya terus memaksa mereka untuk bertarung, bukankah hasilnya sudah jelas? Mereka hanya akan jadi korban. Tetapi pihak lain adalah bos mereka hanya pengawal, bahkan jika mereka tidak terima, mereka tidak bisa menolak. "Kak Rini, Kak Efrain, kalian baik-baik saja kan?" Eren berjalan menghampiri mereka berdua dan bertanya. "Ini bukan masalah besar, tapi sepertinya dua tulang rusukku patah." Dengan bantuan Arini, Efrain memegangi dadanya dan berdiri, tetapi tatapannya ke arah Eren sedikit lebih rumit. Dia tidak menyangka bahwa bocah yang terlihat biasa saja ini sebenarnya adalah seorang ahli bela diri, bahkan kekuatannya lebih kuat dari dirinya sendiri. "Tunggu, aku akan membalaskan perbuatan mereka padamu." Saat berbicara, Eren melangkah ke arah Surya dan pars pengawalnya. "Bocah sialan, kamu berani menyakitiku, kamu pasti mati. Iroh, Bugi, cepat serang, bunuh bocah ini." Melihat Eren mendekat, kemarahan Surya bangkit lagi, dia berteriak dengan tajam. Keduanya tidak punya pilihan selain menyerang Eren. Boom, boom. Dengan lambaian tangannya, Eren menyerang Irohmin dan Bugi sampai langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Kemudian, Eren mengulurkan tangan dan menarik Surya dari udara. Mengangkat tangannya, Eren mengangkat tangan lainnya dan memberinya beberapa tamparan keras, lalu melemparkannya ke kaki Arini, lalu berkata dengan dingin, "Minta maaf, kalau tidak akan kupatahkan kakimu." Efrain terdiam, karena setidaknya seseorang harus mencapai tingkat cakra murni untuk bisa mengambil objek dari udara. Dia awalnya berpikir bahwa Eren setidaknya berada di tingkat cakra dasar akhir. Efrain tidak pernah membayangkan bahwa remaja yang masih duduk di bangku SMA ini sebenarnya adalah master tingkat cakra murni. "Apakah kamu tahu siapa aku?" Tiba-tiba, Surya berteriak, "Aku adalah anggota keluarga Darmadi dari Gruva. Tanamkan hal ini baik-baik di kepala kalian, aku pasti akan membalas perbuatanmu 10 kali lipat." Keluarga Darmadi dari Gruva. Mendengar pihak lain menyebutkan nama keluarganya, ekspresi Efrain tiba-tiba tegang, kemudian dia terpikirkan sesuatu, menatap Surya dengan tatapan aneh, lalu bertanya dengan ragu, "Apakah kamu Surya Darmadi, Tuan Muda Darmadi?" "Nak, kamu sudah tahu asal-usulku, tapi sekarang sudah terlambat." Melihat pihak lain tahu asal-usulnya, Surya menjadi lebih percaya diri. Di sisi lain, wajah Efrain sedikit lebih pucat, perasaan dalam hatinya lebih tidak bisa dijelaskan. Karena keluarga Darmadi dari Gruva adalah salah satu dari dua keluarga bela diri utama di Provinsi Gruva, ini jelas bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga bela diri Brukman. Adapun nama Surya, dia Jux tahu bahwa pria ini adalah putra tidak sah dari Gayus Darmadi, pimpinan keluarga Darmadi saat ini. Dikatakan bahwa istri asli Gayus cemburu dan tidak bisa mentolerir wanita lain. Kalau dia tahu, dia pasti akan mencari cara untuk melenyapkannya. Ibu Surya terlibat dalam kecelakaan mobil ketika dia berusia 5 tahun. Katanya istri Gayus adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Namun, anak ini cukup beruntung untuk diculik oleh penculik sebelum ibunya kecelakaan. Setelah mengetahui berita itu, istri Gayus tidak mengejarnya lagi, karena dia tahu bahwa anak yang diculik oleh para penculik tidak akan berakhir baik. Namun secara kebetulan, sebelum para penculik itu sempat menyerang Surya, mereka ditangkap oleh polisi, karena ibunya juga sudah meninggal. Polisi mengirimnya ke panti asuhan setempat. Baru setelah kematian istri Gayus, Gayus mengirim seseorang untuk mencari keberadaan Surya. Namun, Surya sudah salah pergaulan dan telah menjadi preman kecil di masyarakat. Karena istri Gayus hanya punya 2 anak perempuan sebelum kematiannya, Gayus sangat mencintai Surya. Dia hampir memberikan apa saja yang diinginkannya. Selain itu, Surya telah melewatkan usia untuk berlatih bela diri. Tentu keluarga Darmadi tidak perlu repot-repot untuk melatih anak tidak berguna seperti itu. Alhasil, Surya semakin dimanjakan. Surya, yang awalnya seorang preman kecil, tiba-tiba memiliki ayah yang kaya dan berkuasa. Seketika dia jadi sangat sombong, dia mabuk-mabukan setiap harinya. Belum lagi dia melakukan banyak hal jahat, lagi pula, seseorang akan menyelesaikan semua masalah yang terjadi untuknya. Adapun ayahnya, paling banyak dia hanya akan memarahinya sebentar. Surya hanya akan memperlakukannya sebagai kalimat yang masuk dari telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Setelah itu, tidak ada perubahan sama sekali pada sikapnya. Mungkin karena suasana hatinya, atau mungkin karena minat, dia benar-benar datang ke Izuna, minum banyak wine di hotel di dekat Taman Bunga Mawar pada siang hari. Dia pergi keluar untuk mencari wanita cantik. Setelah dari kamar mandi, dia melihat Arini. Surya seketika menepuk bokong Arini, tapi yang tidak dia duga adalah Arini langsung menendang selangkangannya. Sedikit ragu, Efrain tiba-tiba membulatkan tekadnya. Dia membungkuk untuk mengambil Surya, lalu dengan hormat meminta maaf, "Maaf Tuan Muda Darmadi, aku tidak tahu kalau itu ternyata kamu, ini hanya kesalahpahaman, kuharap kamu bisa memaafkanku." "Omong kosong maafkan kamu." Surya berteriak, dia menamparkan pipi Efrain dengan keras, tetapi Efrain diam, dia tidak melawan. Dia bahkan tidak berani menghindar, itu adalah keluarga bela diri utama di Gruva. Surya adalah satu-satunya putra Gayus. Jika keluarga Darmadi minta pertanggungjawaban, seluruh keluarga Brukman pasti akan terlibat. Kalau sudah seperti itu, jangankan keluarga Darmadi, bahkan keluarga Brukman sendiri tidak akan bisa lolos. Oleh karena itu, cara terbaik adalah meminta pengampunan Surya dan tidak melanjutkan masalah ini. "Efrain, ada apa?" Melihat Efrain tiba-tiba menjadi seorang pengecut, Arini tentu saja terkejut. Pada saat yang sama juga perasaan di hatinya hancur. Ada kata, wanita cantik pembawa petaka, tiba-tiba muncul di benak Efrain. Jika bukan karena Arini, bagaimana mungkin akan terlibat masalah dengan Surya? Memikirkan hal ini, dia langsung menatap Arini dengan tatapan jijik. Namun, Surya melihat Arini dengan penuh nafsu, jadi dia berkata kepada Efrain, "Nak, jika kamu ingin aku melupakan masalah ini, kamu berikan pacarmu itu padaku sekarang, biar kupakai selama beberapa hari. Kalau suasana hatiku sudah jadi lebih baik, mungkin aku akan memaafkanmu." Kali ini, Efrain tidak ragu-ragu, dia langsung menjawab, "Tuan Muda Darmadi punya mata yang bagus, tentu aku tidak akan menolak permintaan Tuan Muda Darmadi, bahkan, aku belum pernah menyentuhnya, dia masih sepenuhnya sempurna." Mendengar kata-kata Efrain, Arini terkejut dan marah. Dia melihat bahwa sikap pria di depannya tiba-tiba jadi sangat aneh. Ekspresinya menjadi sangat dingin. "Efrain, meskipun aku menjalani hubungan denganmu, aku ini bukan barang pribadimu. Kalau kamu ingin memuaskan bajingan ini, lakukan saja sendiri. Jangan harap kamu bisa mendapatkanku. Eren, ayo pergi." Melihat Arini akan pergi, Efrain langsung panik. Tatapan matanya berubah sinis. "Arini, kamu harus pikirkan ini baik-baik. Kalau kamu pergi, takutnya perusahaan Paman Sabian akan kena masalah." Mendengar bahwa Efrain benar-benar mengancam perusahaan ayahnya, Arini benar-benar kecewa dengan Efrain. Dia menjawab, "Tidak kukira kamu sangat hina." Sebelum Efrain Brukman dan Arini Sabian menjalin hubungan mereka,
Meskipun perusahaan keamanan Arya tidak kecil, hanya memiliki skala ratusan miliar. Tetapi setelah putrinya jatuh cinta pada Efrain, dengan bantuan Efrain, perusahaan keamanannya bisa mendapatkan beberapa investasi besar. Dia Jux bertemu banyak orang kaya melalui pengenalan pihak lain. Oleh karena itu, perkembangan perusahaan keamanan sudah masuk ke jalur cepat, reputasi serta pengaruhnya sudah meningkat pesat, sekarang sudah bernilai lebih dari 600 miliar. Aset Arya menempati 65% saham perusahaan, nilainya menjadi hampir 2 kali lipat. Oleh karena itu, Arini juga mengerti bahwa jika Efrain benar-benar mau berurusan dengan perusahaan ayahnya, akan dipukul sampai ke bentuk aslinya, bahkan tidak bisa berbisnis karena campur tangan keluarga Brookman. Oleh karena itu, wajah Arini menjadi sangat jelek. Melihat efek ancamannya, Efrain tersenyum lagi. Rini, Tuan Muda Darmadi adalah tuan muda dari keluarga besar kita di Gruva, keluarga Darmadi. Berapa banyak wanita yang tidak memiliki kesempatan untuk mendekati. Sekarang, Tuan Muda Darmadi mau melihat dirimu. Itu adalah berkahmu. Selama Tuan Muda Darmadi menyuruh, perusahaan Paman Sabian juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Jadi aku harap kamu bisa berpikir jernih dan tidak bertindak ceroboh sehingga membuat dirimu menyesal nanti. Melihat wajah tampan Efrain, hati Arini dipenuhi dengan rasa sakit, kekecewaan, jijik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Efrain adalah orang seperti itu. Hanya karena latar belakang Surya Darmadi besar, dia akan menyerahkan pacarnya. Kok Rini? Pada saat ini, Eren mengulurkan tangan dan meraih tangan Arini, berkata dengan lembut, serahkan masalah ini kepadaku. Aku bisa menjamin bahwa perusahaan Paman Sabian tidak akan terpengaruh apapun. Eren, jangan khawatir tentang masalah ini. Arini menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan keluarga Brookman. Ukuran grup Brooktama lebih dari 20 triliun. Sebagai pewaris keluarga Brookman, Efrain sangat takut pada Surya. Kekuatan keluarga Darmadi harus lebih kuat. Menurutnya, meskipun Eren bisa bertarung, dia masih tidak bisa memainkan peran besar dalam hal kekayaan dan kekuasaan absolut. Tentu saja, ada beberapa alasan mengapa dia tidak mau melibatkan keluarga Eren karena dirinya. Kok Rini, percayalah, jika aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah ini, belum terlambat untuk kamu mengubah keputusan. Eren berkata lagi, Grisa dan Arya adalah rekan seperjuangan yang sangat baik. Dia memiliki kesan yang baik tentang Arini. Bagaimana dia bisa melihatnya dilecehkan dan dihina oleh Surya? Mendengar ini, Efrain tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, Nak, kamu pikir kamu siapa? Aku menyarankan kamu tidak ikut campur tangan. Kamu sudah menyakiti Tuan Muda Darmadi dan pengawalnya. Kamu pikir keluarga Darmadi akan membiarkan kamu pergi. Sekarang kamu sendiri sudah di ujung tanduk. Kamu tidak bisa melindungi diri kamu sendiri. Kamu siapa bisa campur tangan urusan orang lain? Segera berlutut dan akui kesalahanmu pada Tuan Muda Darmadi. Mungkin Tuan Muda Darmadi akan menyelamatkan hidupmu. Pak, Eren mengangkat tangannya dan menamparkan Efrain, menamparnya hingga jatuh ke tanah, menatap dengan merendahkan, kamu mau menjadi anjing, berlutut dan menjilat orang lain, kita tidak masalah, tetapi jangan suruh orang lain menjadi anjing. Kamu, Efrain tercengang oleh tamparan ini, segera marah, Nak, kamu berani memukul, kamu berani menentang kita, dengan kekayaan Grisa, bahkan tanpa Tuan Muda Darmadi bertindak, keluarga Brookman bisa hancurkan keluargamu. Betul, Nak, kamu terlalu sombong, kamu tidak mengerti siapa di depanmu. Surya juga berbicara saat ini, nadanya sangat arogan dan bangga, Pok. Eren terlalu malas untuk berdebat dengan mereka, mengangkat tangannya dan menamparnya sampai jatuh ke tanah, lalu menyeret Arini dan melangkah pergi. Di dalam mobil, Arini sedikit pucat, matanya penuh kebingungan dan kecemasan. Eren tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya, karena saat ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Hanya dengan membantunya memecahkan masalah sepenuhnya, Arini akan benar-benar merasa nyaman. Mengemudi kembali ke villa, Eren meminta Arini naik ke atas untuk beristirahat.
sementara dia mengeluarkan teleponnya dan memutar telepon seluler Reza. "Tuan Brown, apa perintahmu?" Suara hormat Reza datang dari telepon. "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga Dharma di daerah Gruva?" Eren bertanya langsung. Gruva berbatasan dengan Provinsi Kaktuar. Keluarga Witarsa yang juga merupakan keluarga bela diri di provinsi, tentu saja tahu banyak tentang keluarga Darmadi. Oleh karena itu, Reza merenung sedikit dan berkata, keluarga Darmadi adalah salah satu dari 2 keluarga bela diri utama di Provinsi Gruva. Ada 3 Master Auron, 1 tahap akhir, 1 tahap tengah, 1 tahap awal. Kekuatan gabungan mereka lebih dari kuat daripada 1 dari 3 keluarga kita. Namun, keluarga Siregar, yang juga merupakan keluarga penguasa Gruva, tidak banyak berkutik dengan mereka. Setelah ribut selama bertahun-tahun, tidak ada pihak yang unggul. Jika kalian bertiga bergabung untuk berurusan dengan keluarga Darmadi, apakah mampu? Eren bertanya lagi. Ini tidak pasti, bagaimanapun, jika 3 keluarga perang di luar provinsi, meskipun keluarga Siregar dan keluarga Darmadi berada dalam hubungan yang tidak baik, begitu mereka menghadapi pasukan dari provinsi lain, mereka mungkin akan bergabung. Begitu mereka bergabung, kita pasti akan kalah. Reza berkata dengan ekspresi serius. Apakah mungkin untuk bergabung dengan keluarga Siregar untuk menyingkirkan keluarga Darmadi? Tanya Eren lagi. Reza berkata lagi, kemungkinannya sangat kecil, karena keluarga bela diri seperti kita sangat xenofobia. Jika benar-benar bergabung dengan master luar untuk menghadapi master lokal, mereka akan dihina dan dimusuhi oleh master lokal. Berbicara tentang ini, Reza sedikit ragu, Tuan Brown, apakah keluarga Darmadi menyinggung kamu? Betul. Eren langsung mengakui. Reza melanjutkan, sebenarnya, Tuan Brown, masalah ini harus diselesaikan atas namamu. Kamu sudah menyebarkan reputasimu sendiri dalam pertempuran dengan Louis di kota Jezbulah. Sekarang seluruh dunia bela diri tahu bahwa kamu adalah seorang Grandmaster. Jika kamu secara pribadi menghubungi keluarga Siregar, bahkan jika keluarga Siregar menolak, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Bagaimanapun juga, Master Grandmaster sudah bukan dibatasi batasan geografis, tidak ada keluarga bela diri yang mau menyinggung seorang Grandmaster. Gini aja, pertama-tama hubungi keluarga Dharma di atas namaku. Jika mereka tahu diri, biarkan mereka. Jika mereka tidak tahu diri, maka hubungi keluarga Siregar. Oke, Tuan Brown, aku akan segera menghubungi keluarga Darmadi. Hotel Lafayette, di ruang VVIP. Arya yang mabuk sedang tidur nyenyak, tetapi dering telepon yang terus-menerus membangunkannya. Hei, ini aku. Arya menjawab telepon dengan suara serak. Orang yang menelepon adalah asisten Arya, Geva. Nadanya penuh dengan kecemasan dan kegelisahan. Tuan Sabian, bahaya, 33 perusahaan dan 46 orang kaya yang menandatangani kontrak pengawalan dengan kita semua mau membatalkan kerja sama dengan kita. Apa? Mendengar berita ini, Arya tidak bisa menahan keringat dingin. Dia juks tersadar. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Geva, apakah berita ini benar? Ya, Tuan Sabian. Sebaiknya kamu segera kembali, perusahaan sedang kacau. Geva mendesak. Oke, begini, sudahkah kamu menyelidiki alasannya? Arya bertanya lagi. Tuan Khalid dari DJ Rocks mengungkapkan bahwa sepertinya seseorang dari keluarga Brookman meminta. Geva berkata dengan hati-hati. Mustahil. Arya berteriak, putrinya pacaran dengan Efrain, bagaimana bisa keluarga Brookman cari masalah dengan dia?